Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan nama saya Nura Aflah. NIM saya 2210302008. Saya kelas 1A1. Saya dari STAIN Pariwisata Internasional, jurusan Manajemen Perhotelan. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu alam semesta dan tata surya. Seperti PPT yang sudah saya bikin ini. Tata surya. Asal mula pembentukan alam, semesta, dan tata surya bagaimana sih? Ya, salah satu menjamin pertanyaan besar adalah bagaimana alam semesta yang menjadi rumah kita ini terbentuk. Pernyataan ini belum sepenuhnya bisa diketahui oleh para ilmuwan dan peneliti. Para ilmuwan memperkirakan umur alam semesta saat ini mencapai 13,75 miliar tahun. Berikut 4 teori asal mula terbentuknya alam semesta dan tata surya. Yang pertama ada teori ledakan besar, yang kedua teori keadaan tetap, yang ketiga teori kabut, yang keempat teori bintang kembar. Kita bahas dari mulai teori pertama, yaitu teori ledakan besar, yang diusulkan pada tahun 1927. Teori ledakan besar merupakan alam semesta berasal dari suatu yang super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar. Sedangkan teori keadaan tetap diusulkan pada tahun 1948. Teori keadaan tetap mematahkan radiasi latar gelombang mikrokosmis dari teori ledakan besar. Yang ketiga yaitu teori kabut atau bisa disebut dengan nebula yang diusulkan pada tahun 1775 oleh Immanuel. Teori kabut merupakan terbentuknya tata surya dan sebuah bola kabut yang raksasa. Kemudian, terdapat beberapa materi yang terlepas dari sekitar bola gas. Sementara itu, bola gas utama masih berukuran besar dan panas. Sedangkan yang keempat adalah teori bintang kembar, yang diusulkan pada tahun 1937. Teori bintang kembar yaitu dua matahari yang matahari satunya itu tertabrakan dengan bintang sehingga menjadi pecahan yang sangat kecil dan hingga menjadi planet-planet. Lanjut, untuk apa aja sih karakteristik anggota tata surya? Sebelumnya sudah kita ketahui ada matahari, planet, planet kerdil, asteroid, meteor, dan komet. Yang pertama matahari. Matahari itu memiliki jarak ke bumi sekitar 150 juta kilometer. Jarak matahari ke bumi disebut satu satuan astronomi. Waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk sampai ke bumi sekitar 8,33 menit. Matahari terdiri atas bagian inti dan lapisan kulit. Bagian kulit matahari terdiri atas lapisan fotosfera, kromosfera, dan korona. Seperti yang kita lihat di gambar di samping ini, terdapat lapisan dari matahari. Lapisan yang paling dalam yaitu inti matahari, yang kedua ada lapisan gas yang biasa disebut fotosfera. Di atasnya fotosfera ada lapisan kromosfer. Dan di atasnya kromosfer ada lapisan korona yang bisa disebut lidah api yang menyala-nyala. Lanjut, untuk yang kedua ada planet. Planet merupakan benda langit dalam tata surya yang bergerak mengelilingi matahari pada lintasan orbit yang stabil. Suatu benda angkasa dapat disebut sebagai planet apabila memiliki syarat. Seperti yang pertama, berada dalam satu orbit yang mengelilingi matahari. Yang kedua,
mempunyai berat yang cukup untuk gravitasi dirinya. Yang ketiga, merupakan objek yang dominan dalam orbitnya sendiri. Seperti yang kita lihat ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tetapi, dalam tata surya, bisa disebut planet hanya 8. Karena planet Pluto tidak mempunyai jalur orbit, sehingga dia disebut sebagai planet kerdil. Dan setiap planet memiliki karakteristik tersendiri, seperti Merkurius, yaitu planet terkecil di antara yang lainnya, dan planet sangat dekat dari matahari. Yang kedua ada Venus. Planet Venus ini yang kedua dekat dari matahari. Ketiga ada Bumi, planet yang ketiga dekat dari matahari. Setelahnya ada planet Mars, planet yang dekat dengan Bumi. Dan ada planet Jupiter, planet yang biasa disebut dengan planet yang sangat besar. Ya, dan ada Saturnus, biasa disebut dengan planet cincin. Karena dia memiliki lingkaran di luar bolanya. Dan ada Uranus, planet ketiga terjauh dari sinar matahari. Dan ada Neptunus yang bisa disebut sebagai cincin, tetapi dia memiliki lingkar cincin sangat tipis. Dan kedua jauh dari matahari. Selanjutnya ada planet kerdil. Planet kerdil bukan benda dominan pada orbitnya, serta bukan benda satelit. Benda angkasa yang mengorbitkan planet. Pluto yang dahulunya masuk ke daratan planet di tata surya, statusnya diubah sebagai planet kerdil. 5 contoh planet kerdil di atas tata surya, seperti Ceres, Pluto, Haumera, Mycemere, Eris. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid merupakan planet berbatu yang kecil, diameternya 1.700 km, dengan jumlah yang sangat banyak. Asteroid yang orbitnya melewati orbit bumi dinamakan asteroid Apollo. Sebagian besar kelompok asteroid dijumlahi berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dikenal sebagai sabuk utama atau main belt. Selanjutnya ada meteor. Meteor atau disebut dengan bintang jatuh merupakan bagian dari asteroid yang terpisah. Meteor yang jatuh mengarah ke bumi akan tampak seperti bola api. Meteor yang jatuh terkadang sangat banyak, yang bisa disebut dengan hujan meteor. Kadang-kadang, meteor yang besar tidak terbakar habis, dan akhirnya sampai ke permukaan bumi, dan disebut sebagai meteori. Selanjutnya ada komet. Komet merupakan benda angkasa yang terlihat bercahaya. Dikarenakan adanya gesekan atom-atom di udara, ukurannya dapat melebihi 10 mil dan mempunyai ekor yang panjangnya jutaan mil. Oleh karena itu, komet sering disebut juga dengan bintang berekor. Ciri khas komet adalah ekornya sangat panjang. Salah satu komet yang terkenal adalah komet Halley. Komet ini ditemukan oleh Edmund Halley. Rata-rata, periode munculnya orbit komet Halley terjadi setiap 76-79 tahun sekali. Terima kasih, sekian presentasi tentang planet, tata surya, dan alam semesta.